Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa kembali lagi di channelnya Donieze, dimana tempatnya tutorial-tutorial yang bermanfaat. Oke, kali ini kita akan bahas tentang Siskudes, tentang tutorial sistem tata kelola keuangan desa tahun 2021 teman-teman. Dan pokok pembahasan kita adalah di pembiayaan 2. Kalau yang sudah kita buat adalah kegiatan, pendapatan, belanja, dan pembiayaan 1, kita kali ini langsung di pembiayaan 2 atau finishing dari kegiatan di tutorialnya. Oke. Jadi kita pilih data entry teman-teman. Oke, kita coba tampilkan dulu di pembiayaan 2 seperti apa. Kita masuk di penganggaran, lalu kita pilih isian data anggaran. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jika tidak seperti ini berarti kalian salah tempat milihnya. Oke, jadi stepnya tadi seperti itu teman-teman. Pilih data entry, lalu kalian pilih di di penganggaran, lalu kalian pilih isian data anggaran untuk di pembiayaan 2. Oke. Di sini ada 5 pilihan item: kegiatan, pendapatan, belanja, pembiayaan 1, dan pembiayaan 2. Untuk terkhusus pembiayaan 2, kita untuk di bagian 4 pilihan ini kita tidak input ya. Perlu diperhatikan teman-teman. Untuk pengisian data di pembiayaan 2, kita tidak perlu mengisi di bagian 4 item ini. Pembiayaan 2. Nah, seperti ini ya. Jadi ini untuk dari 0% ya. Sekarang saya perjelas dulu apa sih yang masuk di pembiayaan 2. Salah satu anggaran yang masuk di pembiayaan 2 adalah BUMDes atau badan usaha milik desa. Itu yang dimasukkan di pembiayaan 2 teman-teman. Kenapa sih tidak kita input di bagian 4 item ini? Karena kalau kita input di bagian 4 item ini nanti akan bermasalah di surplusnya dan nggak bakal jadi APBK-nya, karena memang sudah sistemnya teman-teman. Sistemnya seperti itu. Nah, jadi yang masuk di pembiayaan 2 sudah kalian bisa pahami ya, adalah BUMDes atau anggaran badan usaha milik desa. Nah, caranya adalah seperti tadi, sudah saya ulang-ulang. Langsung saja kita tambah. Jika sudah ditambah seperti ini, kalian pilih titik-titik kecil di bagian sini, atau seperti yang ada di kursor ini ya, di tampilan layar komputernya. Kita pilih titik-titik 3. Kita pilih pengeluaran pembiayaan. Oke. Jika sudah, kita bisa pilih penyertaan modal desa. Kita centang nih ya, kita klik centang merah ini. Kalau sudah, kita simpan. Seperti itu teman-teman untuk step by stepnya. Lalu step selanjutnya kita pilih yang bagian sini, kita klik saja sampai biru. Jika sudah seperti ini, kita klik double klik. Nah, jadi tampilannya sudah pindah ke bagian tab rinci. Jika sudah di bagian tab rinci seperti tadi, kita langsung tambah. Kita tulis saja di sini sesuai dengan judulnya ya. Oke. Untuk jumlah satuan kalian bisa pilih 1. Dan untuk di sini kita pilih LS saja teman-teman. Lansam artinya ya. Jadi harga satuannya berapa kita input di sini. Misalnya kita akan anggarkan untuk penyertaan modal desa itu 80 juta. Misalnya ya. Oke. Nah, sekarang kita pilih sumber dananya. Dari mana dana tersebut akan kita anggarkan. Misalnya dari dana desa atau APBN. Nah, jika sudah, kita langsung klik simpan. Coba kita lihat hasilnya teman-teman ya. Oke, nah, jadi hasil untuk cetakannya seperti ini ya. Pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal desa, lalu di sini kita bisa lihat di bagian sini penyertaan modal desa juga ya. Lalu di sini sudah tertera sumber dananya. Volume seperti yang kita input tadi 1 LS dan harga satuannya 80 juta. Oke. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya buat operator Siskudes pemula. Jadi kalau sudah seperti ini artinya inputan kita sudah masuk
Nah, sekarang kita perhatikan dulu di bagian laporannya. Apakah sudah sesuai atau sinkron ya. Oke, kita pilih penganggaran untuk melihat laporannya. Kalian bisa lihat di sini ya, laporan, penganggaran. Oke. Kita pilih dulu kecamatan kita ya. Oke, nah, di sini ada pilihan jenis anggaran perubahan atau tidak. Jika dia bukan anggaran perubahan, kita nggak usah checklist, tetapi kalau dia anggaran perubahan kita checklist. Oke, kita cetak. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Kita cek aja apakah dana yang kita input tadi sudah masuk dan sinkron. Karena percuma saja dana itu kalau masuk tetapi tidak sinkron. Nah, di sini kalian bisa lihat penyertaan modal desa sebanyak 80 juta. Nah, untuk memastikan bahwa data yang kita input tadi sudah sinkron dengan yang lain, kita lihat di surplus defisit. Oke, tetapi di surplus kok nggak 80 juta? Kan seharusnya 80 juta, seperti itu teman-teman. Nah, kalau selintas dilihat memang nggak sesuai, tetapi kalian perhatikan lagi ya, kenapa sih anggaran tersebut tidak full untuk di surplus defisitnya 80 juta? Karena kita ada penerimaan pembiayaan atau yang disebut dengan silpa. Dari mana silpa ini teman-teman? Silpa adalah sisa belanja yang belum terrealisasi di tahun sebelumnya atau sisa saldo, dan itu diwajibkan dianggarkan di tahun berikutnya, seperti itu. Berapa anggarannya kita input di anggaran terbaru kita. Nah, sekarang kita kembali di pokok pembahasan. Kenapa surplus defisit ini tidak muncul 80 juta, tidak sama dengan penyertaan modal desa? Karena dia dananya sudah ketarik sama silpa. Tapi ini nggak bermasalah teman-teman. Ini tidak bermasalah karena silpa memang dananya sudah ada di rekening desa kita ya. Tinggal kita tarik dan kita gunakan di tahun anggaran barunya. Seperti itu. Jadi ketika kita jumlahkan silpa tahun sebelumnya sebesar Rp993.355, kita tambahkan dengan surplus, maka hasilnya harus ketemu 80 juta. Jika surplus defisit ditambahkan silpa tahun sebelumnya sudah ketemu dengan anggaran 80 juta ini, artinya itu inputan kita sudah benar dan sudah sinkron. Seperti itu teman-teman ya penjelasannya. Jadi untuk di Siskudes itu kita tidak hanya harus tahu ngisinya, kita harus tahu sistem penganggarannya juga, sistem sumber dananya, sistem sinkronisasinya juga kita harus tahu itu. Semoga bisa mengerti ya. Nanti jika kalian bingung, kalian bisa tanyakan saja, isikan di kolom komentar apa permasalahannya. Nanti semampu saya akan bantu kalian sampai bisa. Karena di sini saya juga pemula, jadi ketika saya ada salah kata dan salah cara, mohon untuk dimaklumi. Dan jangan lupa juga kalian berikan saya masukan untuk agar saya bisa lebih baik lagi ke depannya dalam membuat konten tutorial teman-teman. Oke lah, kita langsung aja kembali lagi di surplus defisit. Jadi memang di sini akan ada surplus defisit teman-teman, karena di penyertaan modal desa kita tidak input di kegiatan. Oke, karena di bagian BUMDes ini kita tidak input di kegiatan, makanya dia muncul di surplus defisit. Ketika kita input di surplus defisit, maka akan hilang anggaran ini. Tapi karena sistem dari Siskudesnya memang seperti ini, makanya dia akan muncul di surplus defisit. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk penyertaan modal desa di kegiatan tidak ada subnya teman-teman, karena dia berdiri sendiri. Kenapa kok anggarannya gelondongan gitu kan, atau anggarannya 80 juta tapi tidak ada rinciannya? Oke, ini pertanyaan lagi teman-teman ya. Jadi untuk penyertaan modal desa atau BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, itu memang kita buat gelondongan anggarannya. Kenapa? Karena kita hanya memberikan anggaran sebesar
80 juta ini sesuai dengan kemampuan desa kita untuk diberikan ke BUMDes kita. Sifatnya BUMDes ini berdiri sendiri teman-teman. Kita hanya menyalurkan dana, nanti mereka yang punya proposalnya, punya rinciannya apa saja sih yang akan mereka anggarkan untuk di BUMDes mereka. Seperti itu. Kita hanya menerima laporan dari mereka, kita cek apakah sudah realisasi dengan benar. Jika sudah benar, kita hanya minta laporan dari mereka, minta SPJ lah, bahasa kita di desa itu SPJ atau LPJ nya untuk keabsahan dari penggunaan dana tersebut. Seperti itu. Makanya di sini kita buat gelondongan, tidak ada rinciannya. Beda dengan yang lain-lainnya. Itulah teman-teman perbedaan dari pembiayaan 2 dengan pembiayaan 1 dengan anggaran di kegiatan. Itu berbeda. Dia simple, cara ngisinya cepat, tapi harus benar-benar paham. Benar-benar paham kegiatan apa sih yang akan kita masukkan di pembiayaan 2. Seperti itu ya. Oke, nah jadi kali ini kita sudah isi, sudah kita cek, sudah kita sinkronisasi. Ini surplus defisitnya ketika kita tambahkan dengan silpa, maka hasilnya nanti akan ketemu 80 juta. Berarti sudah sip buat teman-teman proses Kudes. Jika kalian cara mengisinya sudah seperti ini, berarti udah sip seperti itu ya. Nah, oke, kita langsung keluar saja karena tutorialnya sudah selesai ya. Nah, sampai di sini jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga kalian nyalakan tombol loncengnya biar kalian bisa dapat notifikasi video-video saya selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah nyimak. Salam santun dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.